Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Fadil dan di video kali ini kita akan melakukan setup dan instalasi TypeScript di komputer kita atau di lokal kita. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita mempelajari TypeScript? Yang pertama, kalian pastikan punya aplikasi terminal atau command prompt. Kemudian, kalian juga harus menginstal Node.js dan npm. Kemudian kita harus melakukan instalasi Visual Studio Code, dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita akan melakukan instalasi TypeScript. Kita bisa melakukan instalasi TypeScript kalau ketiga hal ini atau minimal setidaknya Node.js ini sudah terinstalasi. Oke, langsung saja kita ke website Node.js untuk melakukan instalasi Node.js ya. Untuk Node.js itu ada dua versi. Jadi kalian kunjungi nodejs.org. Di sini ada download Node.js untuk kalian yang menggunakan Windows ya. Untuk Windows itu ada dua versi. Ada versi LTS dan ada versi yang terbaru. Nah, versi LTS ini long term support. Kalau kepanjangan dari LTS, artinya versi ini itu akan disupport terus dalam waktu atau jangka waktu yang panjang. Sedangkan ini versi terbaru yang current ini tentu saja yang terbaru. Tapi versi ini masih belum sestabil yang LTS. Jadi lebih direkomendasikan untuk menggunakan versi LTS. Biasanya sih kalau misalkan kita bikin aplikasi yang real menggunakan Node.js, gunakan versi LTS. Tapi kalau kalian ingin mengeksplorasi fitur-fitur yang ada di versi 19 juga silahkan diinstal. Oke, untuk kali ini saya sudah ngedownload Node.js versi ini yang LTS 18.12.1 dan ini sudah saya download. Sekarang kita tinggal lakukan instalasi. Jadi saya tinggal klik aja file.msi ini atau kalian bisa ke folder downloads ya. Nah, di sini itu akan muncul wizard untuk melakukan instalasi Node.js ya. Kita langsung klik next. Nah, di sini ada license agreement. Kalian tinggal klik tentang I accept the terms and the license agreement. Kemudian kalian klik next. Nah, di sini folder untuk instalasi Node.js-nya diarahkan kemana? Kita biarkan default saja di dalam si program files dalam Node.js. Jadi kita langsung aja next. Nah, di sini ada custom setup. Di sini kalian ingin ngeklik apa yang ingin kalian lakukan sebelum instalasi atau fitur-fitur apa saja yang ingin kalian instalasi gitu ya, yang akan diinstal. Cuman karena ini sudah default, kita biarkan saja seperti ini. Kita tinggal klik next saja. Kemudian di sini tools for native modules. Di sini intinya beberapa modul npm itu perlu dikompil menggunakan C atau C++ ketika instalasi. Di sini kalau kalian mau cek checklist juga nggak masalah. Intinya seperti itu. Atau misalkan kalau kalian mau lewatkan juga silahkan ya. Kita tinggal klik next saja. Baru di sini ready untuk instalasi Node.js. Kalian tinggal klik install. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai instalasi Node.js-nya selesai. Nggak bisa di-pause. Nah, di sini kita tinggal klik yes. Sambil menunggu. Oke, udah selesai, tinggal klik finish. Nah, untuk membuktikan Node.js sudah terinstall, kita bisa search di sini Node. Ya, di sini Node.js-nya sudah ada. Nah, karena Node.js-nya ingin kita jalankan sebagai perintah, maka kalian tinggal buka command prompt ya, cmd command prompt. Kita tinggal klik. Ini saya perbesar, nggak bisa ya, ya udah. Nah, kita pastikan bahwa Node ini berhasil keinstall. Caranya gimana? Ketik Node min v versi Node.js. Nah, ini yang sudah kita install tadi, versi
18.12.1 sesuai yang ada di sini ya. Nah, di saat yang bersamaan npm itu juga keinstall. npm ini Node Package Manager, yang dimana kita bisa melakukan instalasi package-package dari pihak ketiga atau bisa kita download gitu untuk kita install di lokal project Node.js kita ya. Ini untuk mengelola package-nya. Oke. Kita enter untuk ngecek versi npm dan ini sudah pasti keinstall. Nah, Node.js sudah berhasil keinstall. Sekarang kita download Visual Studio Code. Ya, kalian kunjungi aja code.visualstudio.com. Ya. Di sini langsung kalian bisa klik tombol download untuk Windows. Nah, untuk yang menggunakan macOS, kalian bisa menyesuaikan saja dengan OS kalian masing-masing. Ada yang pakai macOS, ada yang pakai Linux. Ya. Untuk Node.js tadi juga sebenarnya selain untuk Windows, kalian juga bisa install untuk sistem operasi lain, ya, seperti Linux atau macOS. Kita tinggal klik Other Downloads untuk melihat variasi downloadnya. Kalian bisa lakukan instalasi di macOS atau kalian bisa download source code-nya. Ya, cuman untuk ini ya, untuk Linux juga kalian bisa melakukan pengambilan opsi seperti ini. Ya, cuman tidak akan saya jelaskan lebih lanjut. Nanti kalian bisa menyesuaikan sendiri untuk OS yang selain Windows ya. Untuk Visual Studio Code kalian tinggal klik download dan kalian klik install dan ya kalian ikuti aja petunjuk instalasinya. Kenapa saya tidak akan melakukan instalasi Visual Studio Code? Karena di laptop saya sudah ada Visual Studio Code. Jadi kita cari Visual Studio Code. Di sini ya, kalau ini project saya sih. Saya mungkin close dulu. Mungkin ini bisa di hide. Ya, nanti aja lah ya. Nggak masalah sih. Intinya ini Visual Studio Code seperti ini tampilnya. Ini boleh kita close dulu. Kemudian, setelah kalian download Visual Studio Code dan kalian install, barulah hal yang menjadi inti yaitu kita melakukan instalasi TypeScript. Jadi kalian kunjungi dulu website TypeScript-nya, yaitu www.typescriptlang.org ya. Setelah itu klik tab download, kemudian di sini diarahkan ke halaman download TypeScript. Kita akan install TypeScript itu menggunakan npm ya. Jadi kita akan lakukan npm install TypeScript. Min save dev ini kita akan simpan sebagai dev dependency. Tapi saya memutuskan untuk menggunakan TypeScript ini atau install TypeScript ini secara global. Jadi tidak akan saya install di local folder, tapi saya akan install secara global supaya nanti perintah terkait dengan TypeScript itu bisa kita jalankan di project manapun atau di folder mana saja. Ya. Jadi di sini kita kembali lagi ke command prompt. Jadi kita akan ini posisi direktori mana aja bebas ya. Jadi kita tinggal instalasi TypeScript-nya dengan cara npm install -g, yaitu kita ingin menginstal secara global TypeScript. Kita tunggu beberapa saat sampai TypeScript-nya terinstall. Oke, tidak lama karena ini sudah berhasil, kita akan buktikan bahwa TypeScript ini berhasil keinstal secara global. Caranya kita ketik tsc -v dan di sini akan muncul versi TypeScript compiler. tsc itu adalah TypeScript compiler seperti yang sudah saya jelaskan pada video pengenalan TypeScript terkait dengan topik cara kerja TypeScript, yaitu salah satunya file TypeScript itu akan dikompil. Nah, compile ini yang akan kita gunakan. Tools untuk nge-compile itu kita akan gunakan TypeScript compiler atau TSC. Oke?
Oke, mungkin itu saja untuk instalasi kita pada video kali ini, ya. Kita belum melakukan coding sama sekali, jadi kita baru mempersiapkan tools atau kakas yang akan kita perlukan untuk melakukan ngoding menggunakan TypeScript gitu. Nah, di video berikutnya nanti kita barulah mulai membuat file TypeScript kita pertama, dan sekaligus kita akan lakukan compile di sana. Jadi ditunggu videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya.